para jamaah yang mulia kami dirahmati. Tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar. Di daerah inilah terjadi perang Uhud yang terjadi pada tahun 3 Hijriah. Nabi SAW dan kaum muslimin melawan orang-orang kafir Quraisy sejumlah 3.000 pasukan. Kaum muslimin jumlahnya hanya 700 pasukan. Ini perbandingan yang sudah saya lakukan. Perang para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, awal penyusunan perang Nabi sudah perintahkan 50 pemanah untuk berada di pos ini, di atas. Ini namanya Jabal Ainain atau dikenal sekarang dengan nama Jabal Rumai, bukit para pemanah. Rasulullah bermarkas di dekat Mesir. Orang kafir Quraisy bermarkas di hadapan kita belakang. Ya, Rasulullah SAW berkata, karena jumlah pasukan tidak seimbang, Nabi tempatkan di sini 50 pemanah handal dipimpin oleh Abdullah bin Jubair, seorang pemanah hebat dari kalangan orang Ansar. Nabi berpesan kepada 50 pemanah sahabat ini, apapun yang terjadi, kalian jangan turun dari atas. Apapun yang terjadi, baik kami menang di bawah atau kami kalah, jangan turun. Sekalipun kalian lihat jasad-jasad kami atau badan kami sudah dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai, jangan meninggalkan pos ini sampai datang perintah menjuruk kalian. Karena ini adalah daerah yang sangat vital. Karena Rasulullah SAW memperkirakan kalau seandainya di sini tidak dijaga, maka pasukan berkuda Quraisy pasti akan berputar, dan akan menyerang Nabi dari arah belakang. Sehingga kalau ini terjadi, maka pasukan Islam akan ditekan dari dua arah, dari depan dan dari belakang. Maka Nabi pesan, benar-benar pesan, jangan sampai kalian turun apapun yang terjadi untuk menghalangi pasukan berkuda Quraisy untuk tidak bisa berputar ke arah belakang. Benar saja, kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, tatkala perang terjadi, pasukan berkuda Quraisy yang berjumlah 200 pasukan berkuda dipimpin oleh Khalid bin Walid dan Utsman bin Abi Jahal beberapa kali hendak memutar, akan tapi karena terus dipanahi dengan anak panah, maka pasukan berkuda ini tidak bisa berputar untuk menyerang dari arah belakang. Karena memang kuda Arab itu kalau ingin bergerak kemudian mereka merasakan ada anak panah yang menghujani mereka, maka dia tidak mau maju. Jadi kuda-kuda Arab, ya. Sehingga perang pun terjadi. Subhanallah. Putaran pertama perang, seketika pasukan kafir Quraisy mundur, kalah. Apa sebabnya? Karena tidak ada seorang pun yang berani mengibarkan panji perang kecuali mati dibunuh. Tidak ada yang mencoba mengibarkan bendera perang kecuali mati terbunuh. Sehingga disebutkan dari Bani Abdiddar yang megang panji perang, 14 mereka semuanya terbunuh. Siapa yang berani angkat panji perang, mati. Siapa yang berani angkat panji perang, mati. Sampai ada yang berani mencoba untuk mengangkat panji perang, tatkala dihantam dengan pedang, dia dihantam oleh Zubair bin Awam radhiyallahu ta'ala. Hantamannya sangat keras sehingga tubuhnya langsung terbelah dua, karena begitu kuatnya hantamannya. Sehingga panji perang ini pun jatuh dan tidak ada seorang pun yang berani mengibarkannya lagi. Karena panji perang sudah jatuh, maka pasukan kafir Quraisy pun mundur. Kaum muslimin yang berjumlah 700 itu menyerang, mengusir mereka, mengejar mereka. Bahkan banyak kaum muslimin yang sudah mengambil harta rampasan perang. Ya, senjata mereka buang, harta mereka buang untuk menyelamatkan diri, dan kaum muslimin mulai memungut harta rampasan perang. Sedangkan 50 pemanah di atas melihat ke bawah, teman-teman mereka sudah mulai mengumpulkan harta rampasan perang. Maka mereka berkata, perang selesai, ayo kita turun. Maka komandan perang Abdullah bin Jubair mengatakan, ingat pesan Rasulullah, kita tidak boleh turun dari pos ini sampai ada perintah untuk turun. Apa kata 40 sahabat yang ada di atas? Itu instruksi kalau perang belum berakhir, belum menang. Ini kita sudah menang. Coba lihat kawan-kawan kita di bawah, mereka sudah mengumpulkan harta rampasan perang. Akhirnya tidak bisa dibendung keinginan 40 orang sahabat di atas, jumlahnya 50, 40-nya turun. Tinggal berapa? Tinggal komandan dan 9 anggotanya.
sisanya turun bergabung dengan kaum muslimin memungut harta rampasan perang. Pasukan berkuda yang dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid waktu itu belum masuk Islam, dan Ikrimah bin Abi Jahal melihat ini gunung sudah kosong, tinggal 10 orang. Maka mereka bergerak cepat dan menghabisi 10 orang itu. Seketika syahid 10. Kemudian mereka berputar ke arah belakang. Rasulullah dari kejauhan melihat pasukan berkuda sudah masuk ke arah belakang. Maka Rasulullah tahu. Beliau tahu bahwa kondisi genting. Maka beliau memanggil para sahabat yang sudah jauh ya, karena mengejar orang-orang kafir yang berlarian dan mengumpulkan harta rampasan perang. Nabi mengatakan, "Hai para sahabat, kembali ke belakang." Karena pasukan berkuda sudah mendekat. Yang bersama dengan Rasulullah saat itu hanya 9 orang. Hanya 9 orang. 2 dari Ansar, 2 dari Quraisy, dari orang Quraisy, yakni Talha bin Ubaidillah dengan Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian 7-nya dari orang Ansar, penduduk Madinah. Maka tatkala Nabi melihat pasukan berkuda sudah mulai bergerak datang, sedangkan mayoritas pasukan sudah jauh ke sana, ini genting sekali kondisinya. Maka Rasulullah SAW saat itu demi untuk mengulur waktu, Nabi berkata kepada 9 orang sahabat ini, siapa yang bisa menghadang gerak 200 pasukan berkuda mendekat, temanku disuruh. Maka Talha mengatakan, saya Rasulullah. Nabi katakan, tidak, maju orang Ansar. Dia berperang sendirian ini. Ini demi mengulur apa? Waktu. Ya, karena kalau semuanya maju ini berbahaya untuk Nabi SAW. Mengulur supaya yang di garis depan itu bisa kembali. Maka maju seorang Ansar, dia bertempur sendirian melawan 200 pasukan berkuda ini sehingga dia pun terkapar, jatuh, syahid. Nabi kembali mengatakan, tinggal berapa berarti? Tinggal 8. Nabi berkata, siapa yang bisa menghadang mereka, temanku di surga. Talha mengatakan, saya Rasulullah. Nabi mengatakan, tidak. Kemudian maju orang Ansar lagi, dia berperang sendirian untuk menahan gerakan mereka sampai akhirnya dia pun syahid dan akhirnya satu maka tinggal berapa? Nabi Talha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi sedangkan anak-anak pada menghujani tubuhnya. Dia mengatakan, biarlah tubuhku menjadi tamengmu ya Rasulullah selama engkau selamat. Dan dia tidak bergerak sedikit. Ada di antara mereka terus berusaha untuk berperang menghalangi Nabi agar beliau tidak terluka, agar beliau tidak terbunuh. Tapi qadarullah, beliau juga terluka di perang. Ya, beliau juga terluka di perang itu. Haknya menghantarkan pedangnya dalam Rasulullah SAW juga gigitan beliau pun patah dan wajah beliau berdarah. Sembari mengusapnya Rasulullah SAW bersabda, bagaimana Rasulullah akan beruntung kalau mereka berani melukai wajah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qadarullah dalam hal yang sangat genting ini terbunuh Mus'ab bin Umar itu bawa apa? Panji perang. Abdullah bin Rabi'ah menghantam tangan kanannya, putus. Dipegangnya pakai tangan kirinya, dihantam tangan kiri, putus sampai akhirnya beliau terbunuh. Dan Mus'ab bin Umar itu wajahnya kalau sirah besi, pakai topeng atau helm besi, mirip sekali dengan siapa? Rasulullah pakai helm besi. Mus'ab bin Umar pakai helm
pasukan pun berpisah, Nabi di atas, orang kafir Quraisy di bawah. Kemudian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah SWT, Abu Sufyan sebagai pemimpin perang Quraisy kala itu mengatakan perang imbang 1-1. Di perang Badar tahun lalu 17 Ramadan tahun 2 Hijriah kami kalah. Sekarang di bulan ini, bulan Syawal tahun 3 Hijriah, kami menang. Maka Umar mengatakan tidak sama. Walaupun okelah kalian menang kalian kalah di Badar, menang di sini, tapi tidak sama. Yang terbunuh di kalangan kalian di perang Badar tempatnya di neraka. Yang terbunuh di kalangan kami hari ini tempatnya di mana? Di surga. Kemudian Abu Sufyan mengatakan kami punya Tuhan Hubal, kalian tidak punya Tuhan Hubal. Maka orang Muslim mengatakan kami punya penolong Allah, sedangkan kalian tidak punya penolong. Inilah perang Uhud, sehingga tatkala Nabi turun, setelah orang kafir Quraisy pergi, Nabi turun, Nabi melihat kiranya jasad-jasad kaum muslimin sudah dimutilasi. Ada yang perutnya dibelah, kemaluannya dipotong, telinganya dipotong, hidungnya dipotong, sehingga disebutkan bahwa ini adalah sebuah kekejaman yang tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab. Bahkan ini adalah aib tercela. Bagaimana orang yang sudah meninggal dimutilasi. Ya, kala itu Abu Sufyan mengatakan telah terjadi pada jasad-jasad kalian yang aku sama sekali tidak menyuruhnya. Aku tidak sama sekali menyuruhnya, karena beliau tahu bahwa ini adalah perbuatan yang tercela. Maka Rasulullah dan kaum muslimin turun melihat yang syahid, maka Rasulullah SAW sangat bersedih. Kaum muslimin sedih campur marah. Kemudian mereka mengatakan, demi Tuhan, demi Allah, jika saat nanti terjadi perang antara kita dengan mereka lagi, akan kita lakukan jasad mereka yang tidak pernah dilakukan oleh manusia selama ini. Tapi Allah melarang itu tidak boleh. Ya, karena umat Islam tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Sehingga 70 sahabat ini termasuk Hamzah dan Mus'ab bin Umair dikuburkan di area perkuburan Uhud, dan nanti insya Allah kita di sana sebentar untuk mengucapkan salam kepada mereka, sebagaimana salam kita kepada orang-orang yang telah meninggal dan kita menziarahi perkuburan mereka. Kesimpulannya para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, sebagai faidah yang harus kita perhatikan, bahwa semua perintah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, di sanalah letak kemuliaan dan kemenangan. Jadi kalau kita mau bahagia dunia dan akhirat, sukses dunia dan akhirat, menang dunia akhirat, kuncinya adalah taati Allah dan taati Rasul yang mulia SAW. Coba bayangkan, 50 pemanah ini disuruh naik ke atas. Apa pesan Rasulullah? Jangan turun apapun yang terjadi. Walaupun kami di bawah semuanya mati, jangan turun sampai datang perintah kami turun. Ini pesan Rasulullah, ini sunnah Nabi. Tapi akhirnya mereka, para sahabat, ya, menyelisih perintah Rasulullah. Yang tadinya seharusnya qaddar Allah, seharusnya pada putaran pertama sudah menang sebenarnya. Tapi gara-gara mereka menyelisih perintah Rasulullah, apa yang terjadi? Kekalahan. Terbunuhnya 70 orang dari mereka. Dan mayoritas pasukan semuanya luka, sampai yang kita cintai semua Muhammad SAW juga terluka. Apa sebabnya? Menyelisih perintah Rasulullah. Karenanya kita sebagai seorang hamba jangan menyelisih perintah Allah dan jangan menyelisih perintah Rasulullah. Di mana kita dapati syariat Allah dan Rasulnya dalam Quran. Jadi kalau Al-Quran atau hadis memerintahkan kita kepada satu perintah, maka kita ucapkan sami'na wa ta'ana. Kami dengar dan kami taat. Kalau ada perintah, kami dengar, kami taat. Kalau ada larangan, kami dengar, kami taat. Kalau ada perintah, lakukan. Kalau ada larangan, tinggalkan. Selama hidup kita, kalau memang ingin sukses dunia dan akhirat, ikuti ini. Jalankan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Jalankan perintah Rasulullah dan jauhi larangan Rasulullah jika engkau ingin sukses dunia dan akhirat, ingin selamat dunia dan akhirat. Ya, demikian para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ayo kita menuju area perkuburan syuhada Uhud untuk mengucapkan salam kepada mereka.